Setelah Elon Musk beli Twitter dan merubah namanya jadi X, sekarang Elon Musk malah mau merubah aplikasi itu jadi aplikasi pinjol. Jadi gue baca berita di CNBC yang kabarnya Elon Musk itu berambisi ngebuat X jadi layanan keuangan atau biasa dikenal dengan fintech alias financial technology. Nah tapi kabarnya Elon Musk ini tuh nggak mau gitu kalau X itu cuma sekedar bisa melakukan transaksi keuangan yang sederhana kayak transfer uang. Tapi dia juga mau kalau X ini digunakan untuk layanan pinjam uang selayaknya aplikasi pinjol. Lu kebayang nggak sih, X yang tadinya bernama Twitter sebagai sosial media malah mau dibikin jadi layanan pinjol. Yang mana itu jauh banget gitu bedanya ya kan. Ini menurut gue udah konyol banget sih. Well, sebenarnya kekonyolan Elon Musk ini tuh nggak cuma di kasus ini doang, karena di beberapa waktu sebelumnya Elon Musk juga sempat tantangin berantem Mark Zuckerberg di ring tinju. Dan sampai pada akhirnya karena kontroversi ini makin disukai netizen, Elon Musk malah nantangin Mark lagi lewat Twitter. Tapi ini untuk adu ukuran alat kelaminnya. Menurut gue ini Elon Musk ada masalah apa sih? Tapi mungkin karena netizen menganggap drama ini cuma ngomong doang, akhirnya perlahan drama Elon Musk versus Mark ini mulai meredah. Nah setelah kasus ini mulai meredah, muncul lagi pernyataan konyol Elon Musk yang katanya dia tuh mau bayar 16 triliun rupiah ke Wikipedia kalau dia mau merubah nama Wikipedia jadi Dikipedia. Jadi nama Wik-nya itu berubah jadi Dik. Dimana kalau diartiin dari bahasa Inggris, ini punya makna yang kasar dan gue nggak akan translatein di sini karena ya takut kena pelanggaran. Tapi intinya Elon Musk itu emang pintar cari sensasi yang menarik netizen di seluruh dunia ini. Mulai dari ngasih nama anaknya seperti ini, sampai ngisap rokok ganja secara langsung di podcastnya Joe Rogan di tahun 2018. Tobacco and marijuana there. That's all it is. Well, makanya di video ini gue mau bahas kenapa Elon Musk itu suka cari sensasi. Sebenarnya orang ini beneran aneh nggak sih? Atau memang ada maksud tertentu di balik keanehan dia? Nah, tapi sebelum itu, kita harus cari tahu dulu, sebenarnya siapa sih Elon Musk ini? Lahir pada tanggal 28 Juni 1971, Elon Musk dilahirkan di Pretoria, Afrika Selatan dari kedua orang tuanya yang bisa dibilang cukup hebat pada masanya. Ayahnya yang bernama Errol Musk adalah seorang insinyur elektromekanis dan ibunya yang bernama May Musk adalah seorang model yang pernah tampil di majalah Time. Ibu dan ayahnya Elon Musk menikah selama hampir 1 dekade sebelum akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Jadi dari Elon Musk kecil, ayah dan ibunya itu udah bercerai. Nah setelah orang tuanya bercerai, Elon Musk yang waktu itu berusia 9 tahun sama adik laki-lakinya yang bernama Kimball, mereka memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Masa sekolah Elon Musk bisa dibilang kurang mengenakan karena dia suka dipukulin teman-temannya saat masih kecil sampai dia tumbuh dan cukup kuat untuk membela diri. Karena waktu kecil, Elon Musk emang anak yang pendiam dan kutu buku alias emang pas banget lah gitu jadi sasaran pelaku bullying. Bahkan waktu kecil, ibunya itu sempat ngira kalau Elon Musk ini adalah anak yang tuli karena kadang dia tuh suka nggak ngerespon gitu omongan orang lain saking dia pendiamnya. Tapi dari kecil, Elon Musk ini bisa dibilang emang udah jadi anak yang jenius. Bahkan di usia 12 tahun, Elon Musk menjual sebuah game sederhana yang dia buat bernama Blaster ke majalah komputer seharga $500 atau sekitar 7,6 juta rupiah. Sejak kecil, Elon Musk itu suka menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan membuat kode pemrograman atau ngoding sampai larut malam. Dan usaha dia itu membuahkan hasil ketika berusia 17 tahun. Dia bisa mengikuti tes bakat tingkat universitas untuk kemampuan pemrograman komputer. Bahkan saking jeniusnya, para penguji waktu itu menyuruh Elon mengulang tesnya lagi karena mereka tuh belum pernah melihat nilai setinggi itu sebelumnya. Nah singkat cerita, Elon Musk dan saudara laki-lakinya tadi yang bernama Kimball itu meluncurkan perusahaan yang bernama Zip2. Dan dari sinilah Elon Musk mulai nyebur ke dunia bisnis, sampai pada akhirnya perusahaan Zip2 yang ia dirikan bersama saudara laki-lakinya itu berhasil dibeli Compaq seharga 341 juta US dollar. Dan inilah awal dimana Elon Musk membangun banyak perusahaan hingga kita kenal sampai sekarang. Sebenarnya gue lebih setuju kalau dia ini dibilang unik sih daripada aneh. Dan gue rasa keunikan dia ini disebabkan banyak faktor dan tujuan. Salah satunya adalah karena sifat bawaan dia. Karena kalau kita lihat masa kecil Elon Musk, dari dulu dia memang anak yang unik dan berbeda dari teman-temannya yang lain. Dia mulai belajar coding di usia 9 tahun dan dia mulai jualan game pertamanya juga di usia 12 tahun. Jadi udah kelihatan memang kalau sifat uniknya ini udah ada dari dia kecil. Dan gue berkonspirasi bahwa kelakuan semua mau dia saat ini mungkin karena masa kecilnya juga yang pendiam dan suka jadi korban bullying. Mungkin karena sekarang dia punya power kali ya. Dia mau balas itu semua yang dulu mungkin dia tuh nggak bisa dapat itu semua. Misalnya adalah kebebasan berpendapat.
Bahkan dia beli Twitter, tujuannya waktu itu supaya dia tuh bisa lebih bebas berpendapat di platform itu. Mungkin ini ada kaitannya sih sama masa kecil dia yang dulu tuh pernah dipukulin teman sekelasnya karena komentar dia sendiri. Yang sebenarnya komentar dia itu nggak terlalu sensitif padahal. Dan di salah satu wawancara Elon Musk sama CNBC pun, Elon Musk pernah bilang kalau dia bakal ngomong apa yang bakal dia mau ucapin. Sekalipun itu keluar uang, ya udah biarin gitu. You want to share what you have to say? I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Okay. Nah, itu teori konspirasi menurut gua, yang mana bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah juga. Tapi selain dari sifat bawaannya, kontroversi yang dibuat Elon Musk juga bertujuan untuk menarik perhatian. Karena Elon Musk ini kan adalah seorang pengusaha, yang mana pengusaha itu juga butuh masa untuk meningkatkan power yang dia punya. Nah, satu-satunya cara gampang yang bisa dilakukan untuk membuat atensi banyak orang itu tertuju ke dia, ya dengan cara membuat kontroversi atau membuat suatu hal aneh yang sebelumnya itu belum pernah ada. Misalnya dia jadi orang pertama yang ngide untuk bikin kehidupan di Mars. Walaupun kita belum tahu bisa atau enggaknya, tapi yang jelas pernyataan ini cukup jadi perbincangan banyak orang. Dan image pergi ke Mars itu nggak jauh-jauh dari perusahaan Elon Musk itu sendiri yang bernama SpaceX. Dan sebenarnya keunikan inilah yang ngebuat dia ini bisa jadi orang yang super sukses karena dia berani jadi orang pertama yang nyoba hal-hal aneh bagi kebanyakan orang. The window of possibility is open for us to extend life to another planet. To the best of our knowledge, life exists only on Earth. I mean, there's a good argument that it exists elsewhere, but we've seen no sign of it. I think it's important for us to take advantage of that window while it is open and to establish life on another planet in the solar system, just in case something goes wrong with Earth. And there could be either a natural or man-made disaster that knocks the technology level below that which is where it is possible to travel to another planet. Kalau lu berpikir bahwa Elon Musk adalah orang yang gila dan idiot, sebenarnya Elon Musk itu termasuk orang yang jenius dengan IQ 150 sampai 155. Yang mana ini termasuk jenius gitu. Ya walaupun memang banyak yang nganggep kalau Elon Musk ini adalah orang yang gila, tapi data mengatakan kalau dia termasuk orang yang jenius. Dan gue rasa memang keunikan Elon Musk ini bukan tanpa sebab dan tujuan. Karena dia berperilaku bodoh pun ya karena kebebasan dia, bukan karena dia bodoh beneran. Sebenarnya tingkah laku berpura-pura bodoh ini juga banyak dilakuin orang-orang yang pengen mendapatkan atensi dari netizen di internet. Karena masyarakat itu gampang kedistraksi sama hal-hal yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Makanya teknik begini tuh banyak banget dilakuin gitu sama orang lain untuk mencari popularitas di internet. Coba kalau menurut pandangan lu, apa sih yang ngebuat Elon Musk itu suka berperilaku aneh? Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.